Ayo Om Sulis bicara gitu suaranya. Tunggu. Sudah. Oke. Ini langsung. Jumpa lagi bersama saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor. Pada kesempatan siang hari ini di kegiatan webinar pendidikan untuk negeri yang diselenggarakan oleh alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Berasal dari Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan, Ditjen Strategi Pertahanan Kemhan, nanti akan membawakan judul pengembangan keprofesian sebuah refleksi. Lalu Dr. Rohmat Budi Santoso, pasca sarjana IAIN Surakarta, akan membahas tantangan pembelajaran di era digital. Lalu Bunda Kusmo Ratih, PhD, Lab Pembelajaran Terpadu, FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang akan membahas tentang mempersiapkan calon guru profesional, guru dan tenaga kependidikan masa depan. Lalu yang terakhir adalah Bunda Supartina, MPD, dari SMP Muhammadiyah 9 Jaten, Karanganyar, dengan tema pembelajaran bermakna untuk mengasah critical thinking siswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, sahabat saya, Letnan Kolonel Sulistianto, PhD. Yang saya hormati, sahabat saya, Ustadz Dr. Rahmat Budi Santoso. Yang saya hormati, Ibu Kusumo Ratih, PhD. Yang saya hormati, Ibu Supartina, MPD. Sahabat-sahabat semua alumni UNS, beserta para ibu dan bapak di manapun berada. Marilah pertama kali kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan kesempatan yang diberikan sehingga kita masih berada dalam suasana yang bersahabat, berbahagia, dan bersemoga pada peristiwa akademik hari ini, webinar yang dibawakan dari para alumni FKIP UNS Universitas 11 Maret Surakarta. Ibu dan Bapak yang berbahagia, bahwa webinar hari ini dengan materi pengembangan keprofesian sebuah refleksi. Tapi sebelum Bapak mau memaparkan materinya, saya akan membacakan dulu biodata dari Pak Sulistianto. Beliau adalah alumni dari FKIP UNS, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 1989. Setelah lulus, Bapak Sulistianto mengikuti pendidikan Sekolah Perwira Prajurit Karir ABRI tahun 1995 dan berdinas di TNI Angkatan Udara. Karir di militer diawali dengan penugasan di Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris TNI Angkatan Udara selama hampir 16 tahun. Jabatan yang pernah diemban mulai dari instruktur sampai dengan Komandan Stradon Pendidikan 505 Wing Dikum, Komandan Pendidikan Angkatan Udara. Pendidikan militer tertinggi adalah Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara lulus tahun 2012. Selama berkarir di TNI Angkatan Udara, Bapak Sulistianto berkesempatan mengikuti sejumlah kursus tentang pengajaran dan manajemen di dalam dan di luar negeri, serta melanjutkan pendidikan S2 di Monash University Australia. Pada tahun 2009 sampai 2014, Bapak Sulistianto ditugaskan sebagai pembantu asisten di Kantor Staf Khusus Presiden RI di bidang pangan dan energi. Selepas bertugas di istana, Bapak Sulistianto melanjutkan pendidikan S3 di School of Media, Film and Journalism, Monash University Australia, dan lulus tahun 2018. Saat ini Bapak Sulistianto menjabat sebagai Kasih Pasifik Direktorat Amerika Pasifik Direktorat Kerjasama Internasional di Jen Startan Kemham. Demikian biodata dari Bapak Sulistianto. Untuk waktunya silakan Bapak.
Terima kasih Ibu Moderator. Sebelum saya mulai, belum bisa share Bu ya. Sudah Bapak, silakan. Sudah Bapak, silakan. Baik, yang terhormat Bapak Ketua Panitia, Pak Dr. Widiatmoko, yang saya hormati rekan-rekan panelis, Bu Ratih, Ibu Tin, Pak Ustadz Rohmat, serta Ibu Moderator, serta Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman terkait kegiatan pendidikan. Jadi secara akademis saya memang berlatar belakang pendidikan dari FKIP UIN, kemudian memilih profesi berbeda dari teman-teman, di mana teman-teman berkutat atau berkecimpung di dunia pendidikan di universitas maupun sekolah di lembaga sipil. Saya militer, hanya saja karena kita berkecimpung di dalam dunia yang sama, saya pikir pengalaman saya bisa saya bagikan dan relevan dengan rekan-rekan sekalian yang berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi sebenarnya saya sudah tidak lagi bekerja di dunia pendidikan sekarang, tetapi tidak ada ada juga bahwa saya nanti suatu saat akan kembali berkecimpung di dunia pendidikan profesi saya yang lama, dan saya sangat mencintai profesi sebagai tenaga pendidik ini. Sharing Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana mengembangkan atau proses pengembangan profesi yang saya alami. Jadi bahasan saya nantinya tidak berdasarkan pada suatu teori atau tulisan akademis tertentu, tapi lebih sebagai refleksi pribadi dari pengalaman saya selama ini. Namun sebelum saya memulai presentasi, saya menyampaikan bahwasanya kehadiran saya dalam forum ini, isi materi maupun pendapat yang saya sampaikan adalah bersifat pribadi, jadi tidak mewakili atau bersentuhan dengan institusi Kemhan TNI di tempat saya bertugas. Saya menjalani profesi di dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu sekalian, sebagai awal perjalanan, saya ingin bercerita tentang karir saya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya selama berdinas, awalnya saya berkecimpung di dunia pendidikan selama lebih kurang 16 tahun, dan kemudian berganti profesi di luar pendidikan. Dan tidak menutup kemungkinan nantinya saya akan terus lagi ke lembaga pendidikan. Mungkin saya akan masuk ke Universitas Pertahanan. Jadi tahun 95 saya lulus pendidikan PK ABRI dari Parpara Karir, kemudian saya mendapatkan tugas di lembaga pendidikan sebagai instruktur pendidikan bahasa Inggris teknik di Bandung. Kemudian ada beberapa kursus atau pendidikan yang saya lakukan yang terkait dengan tugas saya sebagai tenaga pendidik di lingkungan TNI. Yang pertama tahun 96 saya mengikuti kursus tenaga pendidik, semacam kursus guru begitu, 4 bulan. Kemudian tahun 99 saya mengikuti bahasa Inggris. Jadi walaupun saya sudah memiliki background sarjana pendidikan bahasa Inggris, bagi TNI yang mengajar bahasa Inggris harus memiliki kualifikasi ini agar bisa diakui dan diperbolehkan mengajar di lingkungan TNI untuk mengajar bahasa Inggris. Kemudian berikutnya setelah selesai bahasa Inggris, saya mendapat kesempatan untuk
ikut semacam kursus tenaga pendidik lagi di Australia tahun 2000. Kemudian di tahun yang sama mengikuti staff course di sekolah manajemen. Kemudian 2003 kaitannya dengan bahasa Inggris juga, pengajaran bahasa Inggris, tapi tingkatnya lebih advance. Kemudian tahun yang sama mengikuti kursus ALTFELDS Reader. Jadi ini ALTFELDS adalah semacam IELTS versi Australian Defence Force. Jadi perangkat tes bahasa Inggris. Jadi saya menjadi reader dan menjadi reader tahun 2004, ikut sekolah komando kesatuan, ini pendidikan umum militer, kemudian mendapatkan kesempatan untuk S2 di Australia. Saya mengambil Communication and Media Studies karena waktu itu saya tertarik sekali menggunakan media komunikasi untuk mengajar bahasa Inggris. Kemudian tahun 2008 saya mengikuti kursus tentang manajemen pengajaran bahasa Inggris. Tahun 2012 pendidikan militer lagi, kemudian 2014-2018 mengambil S3 di bidang komunikasi. Itu kira-kira. Jadi dari kurun waktu tersebut saya menghabiskan waktu 16 tahun sampai tahun 2009 di Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris. Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai diskusi tentang pengembangan profesion tadi, professional development, saya akan menyamakan persepsi bahwasanya pengembangan profesi itu apa. Jadi definisi yang saya ambil di sini kira-kira adalah upaya belajar untuk mendapatkan, mempertahankan, atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam suatu profesi tertentu. Nah, dalam hal ini fokus kita adalah di bidang pendidikan. Apa sebenarnya motifnya? Kalau saya pribadi ada dua, jadi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, supaya kinerja dalam profesi bagus. Yang kedua tentu untuk mendapatkan promosi. Karena bagian dari pengembangan profesi, kursus, sekolah, dan sebagainya, itu ada credit point-nya, yang mana itu penting untuk mendapatkan promosi di jenjang berikutnya. Caranya bagaimana? Ada 4 hal yang menurut saya penting, dan ini tidak berdasarkan pada teori tertentu, tetapi berdasarkan pengalaman saya saja. Jadi yang pertama adalah belajar informal, partisipasi dalam forum keprofesian, misalnya mengikuti konferensi, seminar, workshop, dan lain-lain, mengikuti kursus-kursus pendek, dan studi pasca sarjana. Jadi untuk belajar informal, yaitu belajar secara sendiri atau bersama dengan orang lain, namun secara tidak terstruktur atau mengikuti program silabus tertentu. Kalau saya pribadi, kegiatan ini saya lakukan secara individual, jadi sendirian saja. Yang pertama adalah belajar secara informal. Jadi yang ini dilakukan secara mandiri dan tidak terstruktur, tetapi memang tantangannya seringkali karena tidak malah jadi seringkali tergantung kita. Kalau kita bosan ya mandek di tengah jalan. Dan meskipun tidak terstruktur, ini penting karena ini adalah awal untuk jadi pondasi lemah. Tidak mandek di tengah jalan. Tentu berbeda-beda tiap orang, tapi biasanya yang berhasil untuk saya ada 2, yaitu pertama saya mencintai pekerjaan saya, dan kedua saya selalu ingin menemukan cara terbaru yang lebih mudah untuk mengerjakan pekerjaan saya. Kemudian apa yang perlu dipelajari?
menurut saya ada 4, yaitu yang pertama adalah core subject matter kita. Kalau saya bahasa Inggris ya berarti saya harus mempelajari kemampuan bahasa Inggris saya, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Ini saya tidak elaborasi lebih lanjut karena masing-masing pasti punya caranya masing-masing. Yang kedua, skill di bidang IT. Jadi untuk dapat bekerja secara produktif, cepat, efisien, mudah dan menyenangkan, zaman sekarang keterampilan IT mutlak untuk profesi apapun, termasuk profesi kita. Dan yang paling dasar harus pengolah gambar, pengolah angka, dan presentasi, termasuk program-program untuk manajemen referensi, karena sebagai guru tentu kita banyak referensi. Misalnya kalau saya sendiri memilih menggunakan Zotero, ada banyak program yang lainnya. Yang kedua adalah manajemen. Pengetahuan dan skill manajemen sangat penting untuk pengembangan profesi apa saja, termasuk profesi kita. Karena seiring dengan perkembangan karir seseorang, maka sumber daya yang dikelola akan makin besar, dan itu perlu kemampuan untuk memanage dengan baik SDM maupun anggaran. Yang awalnya dulu kita bekerja sendiri, tidak anak punya, makin lama kita memiliki anak buah. Yang dulu kita tinggal melaksanakan, sekarang harus memanage anggaran. Dan itu perlu keterampilan manajemen. Jadi ini bukan merupakan keterampilan untuk menduduki jabatan tertentu saja, kemampuan manajemen ini, tetapi untuk mempermudah kita dalam bekerja. Karena dengan kemampuan manajemen yang baik, kita akan mampu mengantisipasi tiap pekerjaan yang diberikan oleh atasan kita. Jadi tidak perlu menunggu diperintah, misalnya kita bisa membaca atasan pengennya apa, jadi lebih responsif dan antisipatif. Jadi pekerjaan akan lebih ringan. Beda kalau kita misalnya tidak antisipatif, tahu-tahu dikejar pekerjaan, kita akan merasa berat atau stres. Jadi dengan memiliki kemampuan manajemen yang baik, tugas kita akan terasa lebih ringan karena manageable, dan hidup lebih nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, yang keempat, leadership. Jadi ini cukup jelas. Jadi makin tinggi karir, maka makin banyak SDM yang menjadi bawahan kita. Secara sukarela dan sinergis, sehingga pekerjaan berikan kepada di mana belajarnya. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwasanya yang menentukan kita akan jadi apa 10 tahun mendatang itu hanya ada 2. Jadi buku apa yang Anda baca, yang kita baca, dan siapa teman kita bergaul. Jadi ada medianya, ada temannya. Jadi zaman dulu ketika belum internet, belajar saya adalah radio, televisi, media cetak, buku dan sebagainya. Tapi dengan maraknya internet sekarang itu hampir bisa tergantikan oleh internet saja. Kemudian yang kedua yang penting adalah siapa orang yang kita bisa ambil sebagai sumber belajar. Ada 2 orang yang penting dalam karir saya. Yang pertama adalah mentor, yang kedua peers atau rekan sejawat. Jadi mentor itu adalah orang yang memiliki kebijaksanaan karena memang sudah berpengalaman, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik di bidangnya. Mereka adalah orang yang berada di suatu bidang dan berhasil pada apa yang telah dikerjakannya. Dalam profesi saya, baik di dunia pendidikan maupun non-pendidikan, termasuk ketika saya menjalani pendidikan S3, saya selalu memiliki
orang yang saya anggap sebagai mentor. Mereka ini kadang tahu, kadang tidak. Ada yang memang secara eksplisit menyampaikan mereka mau jadi mentor, ada yang tidak, tapi saya menjadikannya mentor. Dari mereka ini saya banyak belajar, jadi pengalaman adalah guru yang terbaik, kata pepatah begitu. Dan seringkali tidak semua pengalaman itu harus kita alami, terutama pengalaman buruk. Jadi lebih baik kalau kita mendapatkan pengalaman buruk itu dari cerita saja. Jadi belajar dari mentor itu dari kesuksesan maupun kegagalan mereka. Mentor ini sangat penting bagi saya, sangat membantu belajar lebih cepat. Karena seperti saya bilang tadi, saya tidak perlu mengalami berbagai kegagalan. Saya cukup belajar dari para mentor untuk menghindari kegagalan itu. Mentor juga sangat penting karena mereka lebih dulu berkecimpung di dunia kita itu, misalnya dunia pendidikan, sehingga memiliki network yang baik. Mereka bisa membantu dan memang terbukti begitu membantu karir saya. Saya melanjutkan S3 itu juga salah satunya adalah karena bantuan mentor. Ada yang memberikan informasi, ada yang membantu untuk mendapatkan kesempatan diusulkan, dan ada juga yang membantu saya untuk merekomendasikan kepada universitas. Karena awalnya saya tidak diterima di Monash University. Kebetulan saya punya mentor di sana, dulu dosen saya waktu S2. Dia yang meyakinkan universitas bahwasanya saya bisa dan layak untuk menjadi kandidat PhD di sana. Nah, itu manfaat dari mentor. Peers atau rekan sejawat ini juga sangat penting, karena rekan seprofesi itu adalah rekan untuk berbagi suka duka, tapi juga untuk saling belajar, untuk mendapatkan energi. Jadi itu sumber belajar yang penting menurut saya. Dan bagaimana itu bisa berjalan? Karena seperti saya bilang tadi, karena ini informal, seringkali kita mandek, berhenti tengah jalan karena bosan dan sebagainya. Syaratnya hanya 2 yang saya selalu ingat itu. Cintai pekerjaanmu dan cobalah untuk menemukan hal baru yang memudahkan dan membuat pekerjaanmu menarik. Kemudian yang kedua adalah kegiatan menghadiri atau berpartisipasi dalam forum-forum keprofesian. Yang saya maksudkan ini adalah konferensi, seminar, workshop, dan lain-lain. Kalau konferensi kita di sana biasanya ada banyak kegiatan, ada seminar, ada workshop. Kita bisa hadir sebagai pembicara atau kita partisipasi sebagai audiens, sebagai peserta saja. Jadi saya yakin bahwasanya setiap organisasi profesi itu pasti memiliki beragam kegiatan, konferensi, seminar, workshop, dan sebagainya. Dan teman-teman itu sudah pengalaman. Tapi bagi yang belum, cobalah menjadwalkan untuk mengikuti kegiatan semacam ini. Karena ini penting sekali, paling enggak itu ada 4 manfaat. Jadi yang pertama itu membangun jaringan teman seprofesi, dan jaringan atau network ini sangat penting untuk profesi apapun, karena itu membuka peluang kolaborasi dan mendapatkan informasi. Kolaborasi misalnya membuat acara, menulis artikel atau menulis buku, juga memberikan manfaat sebagai sumber informasi, misalnya informasi tentang peluang beasiswa, acara seminar, dan sebagainya. Jadi sangat penting. Yang ketiga, untuk membangun reputasi sebagai expert. Jadi ketika kita mempunyai profesi tertentu, tentu suatu saat kita pengen jadi expert di bidang kita. Itu bisa dimulai dari forum-forum seperti ini, yang awalnya kita mungkin hanya sebagai partisipan, suatu saat ada tawaran gitu. Diikutkan dalam event yang lainnya. Dan last but not least, forum-forum ini menjadi semacam tempat untuk beristirahat sejenak, break dari rutinitas pekerjaan. Karena kalau
semenarik apapun profesi kita, kalau kita kerjanya hanya kerja dan kerja tanpa ada break-nya, kita bisa cepat tua. Kemudian tips yang ketiga adalah mengikuti kursus pendek. Jadi selain dua hal tersebut, cobalah kita untuk ikut kursus-kursus pendek. Kebetulan saya di militer itu kesempatan cukup banyak, dan itu ada dukungan dari dinas. Karena sebagai guru, sebagai pendidik, ini kita dituntut untuk selalu update pengetahuan, update skill, karena pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan itu selalu berkembang, dan berkembangnya sangat cepat sekarang. Selain itu juga dalam profesi sangat menarik, dan negeri ini sekarang membutuhkan tenaga-tenaga pendidikan yang berkualitas untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian sumber pembiayaannya ada yang gratis, biaya sendiri, dan ada dinas. Gratis banyak sekali, apalagi sekarang seperti saya sampaikan tadi, dengan adanya internet ini, online courses banyak sekali yang gratis. Bahkan bukan hanya dari provider universitas-universitas yang ada, tapi juga dari lembaga-lembaga atau individu-individu yang berkenan untuk sharing pengetahuan mereka. Itu mereka membuat misalnya konten di YouTube dan sebagainya yang terus hingga menjadi semacam kursus pendek. Nah, tentu ada yang mendapatkan sertifikat maupun ada yang tidak. Saya kira rekan-rekan sudah cukup inform dengan kursus-kursus yang online saat ini. Kemudian yang terakhir adalah pasca sarjana. Jadi sebut saja pasca sarjana karena asumsi saya teman-teman yang ikut di sini tenaga pendidik itu sekarang kan minimal S1. Jadi saya sebut pendidikan pengembangan berikutnya adalah studi pasca sarjana. Tentu ini tidak applicable untuk teman-teman yang sudah S2 atau S3 ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, ada 5 manfaat paling tidak mengikuti atau menempuh studi postgraduate. Yang pertama itu pertumbuhan intelektual, ini yang penting. Jadi maksud saya pertumbuhan intelektual itu yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang core business kita, subject matter kita. Karena kita mau tidak mau ketika menempuh pasca sarjana kita akan banyak membaca teori, banyak membaca penelitian empiris tentang field of study kita, dan kita jadi tahu tentang apa sih yang terkini dari bidang kita, jadi state of the art of the field. Yang kedua, meningkatkan keterampilan riset. Hal ini karena umumnya pada postgraduate itu mempersyaratkan adanya riset, dan walaupun di luar negeri ada juga S2 yang laksanakan secara coursework, tapi mesti ada elemen risetnya. Ini penting sekali riset ini, karena sebagai pendidik kita dituntut untuk selalu update dan akan memiliki kontribusi yang baik ketika kita pengalaman sekian tahun itu diwujudkan dalam bentuk penelitian dan di-share untuk pengembangan profesi kita. Yang ketiga, keterampilan dalam project management. Jadi riset pasca sarjana postgraduate itu adalah proyek besar yang berlangsung beberapa tahun, 2-5 atau lebih tahun, yang mana kita dituntut untuk memiliki kemampuan atau keterampilan untuk membuat project management yang baik. Kalau tidak, biasanya tidak selesai. Ini diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik. Ini keterampilan ini yang
bisa ditransfer ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya manage project, tetapi juga manage pekerjaan kita dan kehidupan kita. Yang manfaat kedua adalah meningkatkan daya saing diri. Jadi peningkatan intelektualitas yang saya sebutkan tadi itu akan mendorong meningkatkan kinerja kita, baik kita merasa atau tidak. Ketika kita menjalani pendidikan pasca sarjana dengan baik, dengan benar, artinya tidak hanya mengejar ijazahnya saja, prosesnya diikuti, pasti kita akan berubah karena pendidikan adalah tujuannya kan changing behavior, merubah tingkah laku. Dalam hal ini kemampuan pengetahuan dan keterampilan kita. Ketika kita sudah menjalani itu, believe me, pasti kita akan berubah baik, dan itu akan memberikan nilai lebih, menjual kita, and it means a lot to your career later in the future. Selain itu, memang pendidikan formal tentu memberikan kredensial atau memberikan kredensial secara formal berupa ijazah, dan ini di instansi pendidikan itu sangat penting untuk kenaikan atau promosi jabatan. Yang ketiga adalah memberikan kredit point untuk promosi jabatan. Ini sudah saya sebutkan tadi. Jadi ijazah, dengan ijazah yang ada atau yang kita dapatkan, biasanya kita akan mendapatkan penyesuaian promosi. Sekedar sharing, saya juga baru saja mendapatkan jabatan baru karena menyesuaikan dengan pendidikan yang saya ikuti. Jadi kemarin saya mendapatkan penugasan yang baru dengan jabatan yang ada di atasnya. Yang keempat adalah pendidikan formal pasca sarjana itu kadang-kadang menjadi pintu masuk untuk menekuni bidang lain. Sekali lagi saya tidak mengajarkan untuk Anda untuk ganti profesi ya, karena profesi sebagai pendidik itu kan melekat sebagai guru itu. Jadi ketika kita menjabat apapun, kita tetap bisa menekuni profesi sebagai guru. Hal ini terutama di militer ya. Jadi semua perwira itu adalah berstatus sebagai guru, karena dalam militer ada kaderisasi. Jadi Bapak, punten, ya. 5 menit lagi ya. Oh baik. Jadi dalam organisasi ini perwira itu juga sebagai guru. Oleh karena itu apapun tugasnya di bidang apapun, mau di tempur, di pendidikan, di logistik, semuanya pasti punya pengalaman dan punya keharusan untuk mampu mengajar kepada junior maupun bawahannya. Dan yang terakhir, ini juga penting, sekolah itu bagi saya adalah istirahat dari kesibukan rutin. Dan ini bisa memberikan energi baru untuk bekerja lebih baik lagi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Jadi betapapun cintanya kita pada suatu profesi, suatu saat pasti jenuh, dan dengan sekolah lagi itu kita bisa menghilangkan kejenuhan itu. Mudah-mudahan sedikit sharing pengalaman ini bisa memberikan input pada Bapak Ibu sekalian tentang apa dan bagaimana untuk mengembangkan profesi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal yang tidak benar, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Letkol Sulistianto, PhD, materi pengembangan keprofesian, kesimpulan peranan mentor, referensi, kolaborasi, pasca sarjana, sekolah untuk istirahat dari kesibukan agar memperoleh energi belas. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bunda Supartina